Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidianisa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Sebelum kita masuk pada materi tentang dasar pembentukan kelompok sosial, dari teman-teman mungkin ada yang udah tahu apa sih kelompok sosial itu? Oke, kalau gitu saya mau bertanya nih, mengapa kita senang sekali berkelompok? Mungkin dari kalian ada yang udah tahu? Kita senang sekali berkelompok karena kita merupakan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Oke, selanjutnya pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri merupakan kumpulan individu-individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Oke, selanjutnya kita berlanjut kepada syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, syarat terbentuknya kelompok sosial itu memiliki pola interaksi. Jadi antara anggota kelompok satu sama lain mereka saling berinteraksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mengakui bahwa dia merupakan anggota dari kelompoknya. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi diakui oleh anggota kelompoknya. Artinya, di dalam anggota kelompok itu mereka saling mengakui dan diakui bahwa dia itu merupakan anggota dari kelompoknya. Itu syarat menurut Robert Camerton yang menuliskan 3 syarat terbentuknya kelompok sosial. Selanjutnya, syarat terbentuknya kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Terdapat 5 syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama yaitu anggota kelompoknya sadar jika dia bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Artinya, anggota satu dan anggota yang lainnya mereka itu ada hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya faktor pengikat bersama, misalnya faktor kepentingan bersama atau yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dalam kelompok sosial itu memiliki struktur, kaidah, dan pola interaksi yang sama. Misalnya di dalam kelompok sosial seperti OSIS, mereka memiliki struktur ketua, bendahara, dan sekretaris yang memiliki fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir, ada sistem dan proses di dalam kelompok sosial. Artinya, jika kita ingin masuk ke dalam kelompok sosial, kita harus melalui proses-proses sesuai dengan aturan di dalam kelompok sosial itu sendiri. Oke, selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian kelompok sosial, pasti kalian sudah paham kan apa itu pengertian dari kelompok sosial? Oke, saya akan memberikan contoh mengenai beberapa kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Bisa dilihat ya contoh-contoh dari kelompok sosial yang sudah ditampilkan tadi. Misalnya ada klub sepak bola dan boyband Korea seperti EXO atau BTS. Mereka dikatakan sebagai kelompok sosial karena mereka itu saling berinteraksi dan saling berhubungan antara satu sama lain. Jadi mereka itu saling berkomunikasi, saling mengenal, maka mereka itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Lalu, contoh seperti apa sih yang dikatakan sebagai bukan kelompok sosial? Oke, kita lihat gambar berikut ini.
Oke, contoh gambar yang bukan kelompok sosial itu misalnya sekerumunan orang yang sedang mencari diskon. Mereka itu tidak dikatakan sebagai kelompok sosial karena mereka itu tidak saling mengenal, tidak berinteraksi dan tidak berhubungan antara satu sama lain. Begitu pula dengan kerumunan orang yang sedang menunggu bus di halte. Mereka tidak memiliki hubungan dan berinteraksi satu sama lain. Maka kerumunan itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Selanjutnya, kita membahas mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, memiliki struktur sosial. Yang kedua, kelompok sosial memiliki norma dan aturan. Yang ketiga, adanya kepentingan bersama. Dan yang terakhir, adanya interaksi dan komunikasi. Sekarang kita masuk pada materi tentang faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor-faktor pembentuk kelompok sosial sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, darah dan keturunan yang sama. Yang ketiga, ada daerah yang sama. Dan yang keempat, itu ciri-ciri fisik yang sama. Yang pertama, kepentingan yang sama. Orang yang memiliki kepentingan yang sama memiliki dasar untuk membentuk sebuah kelompok. Misalnya, Perserikatan Buruh dan Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan faktor pembentuk yang kedua yaitu darah dan keturunan yang sama, artinya darah dan keturunan merupakan ikatan terkuat bagi manusia. Dalam beberapa kasus, terutama pada kelompok minoritas, darah dan keturunan masih menjadi kekuatan yang sangat kuat. Misalnya, keturunan keluarga Batak, keluarga Minang, keluarga Sunda, keluarga Jawa, dan masih banyak yang lain. Oke, yang ketiga, yaitu daerah yang sama. Faktor ini dapat memberikan keuntungan bagi sebuah organisasi atau kelompok. Karena kedekatan jarak secara fisik, seseorang dari daerah yang sama memiliki kesamaan dalam hal budaya. Misalnya di dalam universitas, kita banyak menemui seperti Ikatan Mahasiswa Kendal, Ikatan Mahasiswa Semarang, atau dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, faktor pembentuk kelompok sosial dari ciri-ciri fisik yang sama. Ciri fisik yang sama kita bisa melihat seperti warna kulit, ras, rambut, dan lain sebagainya. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat mendorong berdirinya sebuah kelompok sosial. Di dalam kelompok sosial, jika semakin banyak anggota dalam suatu kelompok, maka semakin banyak juga hubungan dalam kelompok itu. Tapi kerekatan dan keintiman antar anggotanya akan berkurang juga. Artinya, jika di dalam sebuah kelompok sosial itu memiliki sedikit anggota, maka kerekatan dan hubungannya semakin intim dan dekat. Bagaimana? Mudah bukan? Belajar tentang materi dasar pembentukan kelompok sosial. Kalian pasti sudah bisa memahami apa itu kelompok sosial. Kalian juga pasti sudah bisa membedakan antara kelompok sosial dan bukan kelompok sosial. Jangan lupa kalian mengamati juga macam-macam kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!